Bang, saya salah satu orang yang mengidolakan abang. Idolanya dari Muhammad aja. Iya. Kalau respect boleh. Respect insyaallah. Baik, kami juga punya beberapa cerita bang. Salah satunya di belakang. Kalau seandainya generasi muda itu berbicara bahwa hari ini kan sedang digembor-gemborkan bahwa sepak bola itu hal yang menarik diperbincangkan. Apalagi semalam Real Madrid menang 2-1 di kandang Bayern Munchen, ini heboh di semua media. Nah, ketika orang berbicara fans Barcelona misalnya, kalau Barcelona Argentina punya Messi, maka di Indonesia itu punya Adi Firmansyah. Nah, kalau seandainya berbicara tentang suara merdu, kalau di Amerika punya Fatih Sefarajid, maka di Indonesia punya Muzammil Hasballah. Tepukan. Ya, baik. Di sini kami juga mengutip beberapa kutipan dari berita tersebut. Muzammil Hasballah namanya, pria kelahiran 21 September 1993, ini menuai banyak pujian lantaran suaranya yang merdu ketika membaca ayat suci Al-Quran. Apalagi sosoknya yang sederhana membuat Hasballah semakin disukai oleh banyak orang, terutama di kalangan ibu-ibu. Nggak tahu Bu, karena ada ceritanya di sini. Baik, ternyata bukan sama ibu-ibu, sama kalangan remaja juga, terutama bahkan saya sendiri sebagai laki-laki. Tapi bukan itu yang saya sampaikan, bahwa respect terhadap suaranya yang membaca Al-Quran. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan, bahwa hari ini bahkan anak-anak kecil saja sempat berbicara sangat ngefans sama Muzammil karena suaranya yang merdu dalam membaca Al-Quran. Karena sempat sering dibicarakan sama ayahnya bahwa Muzammil itu jadilah seperti Muzammil yang membanggakan orang tua, yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan menjadi imam di setiap kampung dan sebagainya. Bukan di setiap kampung. Jadi seperti ini bang. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dan hari ini kami punya visi bagaimana menciptakan generasi Qur'ani bagi seluruh warga Aceh. Karena ketika kita bisa menciptakan generasi Qur'ani, maka tujuan kita untuk menciptakan kota Madani itu akan mudah. Nah, seperti itu. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita sebagai generasi muda ini mampu mencintai Al-Quran, kemudian termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah di siang hari ini memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan dengan taufiknya menuntun hati kita, menggerakkan langkah kaki kita hingga kita bisa ngumpul bareng di ruangan yang insya Allah diberkahi ini.
Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah agar senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau, keluarganya, sahabat-sahabatnya, generasi tabi'in, tabi'in, ulama-ulama salaf, khalaf, hingga hari ini kita bisa ngerasain nikmatnya iman, Islam dan hidayah. Dan yaumil akhir nanti kita mengharapkan syafaat dari Rasul kita yang mulia, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Bunda Eliza selaku Wali Kota Banda Aceh, Ustadz Masrul Aidi selaku pembicara juga pada hari ini, GM PLN Aceh yang mewakili, yang saya hormati juga rekan-rekan panitia dari kami yang menyelenggarakan acara pada hari ini sehingga menjadi wasilah saya bisa silaturahim sama teman-teman yang ada di sini, dan yang saya muliakan teman-teman yang hadir di siang hari ini yang insya Allah disayang sama Allah. Amin. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan kepada saya tadi apa pertanyaannya? Baik, pertanyaannya sekarang kami juga punya visi bagaimana menciptakan generasi Quran bagi seluruh warga Aceh, terutama generasi muda. Gimana menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran? Iya. Kalau ditanyain gimana sih caranya buat numbuhin biar cinta Quran gitu, buat remaja, buat anak-anak. Nah, saya ini kan masih muda nih, sama seperti teman-teman. Saya ini bukan ustaz apalagi ulama. Kalau mau belajar agama sama ustaz sama ulama itu lebih tepat. Sama Ustaz Masrul Aidi itu benar lulusan agama LC dari Mesir, Kairo, Al-Azhar. Nah, itu benar kalau mau belajar agama. Tapi kalau mau dapat barangkali inspirasi, motivasi, nah itu boleh lah. Karena inspirasi boleh dari mana aja, dalam hidayah bisa dari mana aja. Dan sebelum ditanya gimana sih caranya, saya juga lagi berusaha nih. Soalnya konser dakwah saya, konser syiar saya juga di bidang Quran. Ya, saya juga masih melakukan trial error, juga sama ustaz-ustaz, sama ulama-ulama. Kita harus terus berinovasi buat dakwah. Da'i Allah. Usaha menjadi da'i. Da'i itu apa artinya? Orang yang mengajak pada apa? Pada kebaikan tentunya. Dan untuk menjadi da'i nggak harus jadi ustaz, nggak harus jadi ulama. Dengan apapun potensi yang kita miliki, kita bisa jadi da'i. Ketika hari ini saya seorang arsitek, saya lulusan sarjana arsitektur, sudah berkarir menjadi arsitek. Allah juga titipkan, amanahkan saya kemampuan membaca Al-Quran yang barangkali indah didengar. Tapi kalau dari segi kualitas, kefasihannya, tajwidnya, saya masih harus banyak belajar. Saya masih harus berburu ke para masyayikh yang mungkin kualitas bacaan Al-Qurannya kama unzil, seperti Al-Quran itu diturunkan. Saya pernah pengalaman belajar Quran sama seorang syekh. Saya talaki, saya perdengarkan bacaan Al-Quran saya. Masya Allah, luar biasa. Ternyata gak ada satu huruf pun yang saya ucapkan di waktu itu yang sempurna. Ada aja ruang yang kurangnya, ada aja yang bisa diperbaiki. Entah itu makhrajul hurufnya, entah itu sifatul hurufnya, Masya Allah. Dan sampai sekarang saya masih belajar, masih talaki. Kalau ijazah bacaan itu belum dapat gitu. Tapi kenapa saya hari ini tetap memutuskan untuk berdakwah? Ya, untuk berdakwah kan kita nggak nunggu sempurna. Kalau kita nunggu sempurna, nggak akan jalan-jalan. Apa yang kita miliki hari ini? Inspirasi apa? Kebaikan apa yang bisa kita tularkan buat orang lain? Maka itulah yang kita manfaatkan. Saya terinspirasi dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Man dalla ala khair, falahu ajru mithlu fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka baginya pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang kerjakan. Masya Allah, luar biasa. Ini saya terbatin juga di berbagai kajian. Ketika dulu saya aktif ikutan pembinaan, saya dulu juga alumni KAPNI by the way. Waktu siswa dulu, waktu di Sigli, di kota kelahiran saya juga aktif di KAPNI ya, Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia. Dan itu ternyata adiknya KAPNI ya, benar ya sekalian, Masya Allah. Jadi jangan menunggu sempurna untuk berdakwah. Juga jangan menunggu kalau kita belum mengerjakan terus nggak kita sampaikan kebaikan yang kita miliki. Dalilnya apa? Misalnya surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu taquluna la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Nah, apa maksud dari ayat ini?
seorang ustaz menjelaskan dengan pemahaman tafsir yang insya Allah tepat ya. Asbabun nuzul surah As-Saff ayat 2 itu apa sih? Wahai orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Bukan berarti misalnya hari ini, yuk semuanya menjadi habis Quran, yuk semuanya cinta Al-Quran. Saya sendiri udah cinta banget nggak sama Quran? Belum tentu. Amalan Quran saya udah paling baik belum tentu gitu. Boleh nggak saya sampaikan? Padahal mungkin amalnya belum tentu lebih baik gitu dari orang yang disampaikan. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena maksud dari ayat tersebut bukan kita nggak boleh berdakwah ataupun mensyiarkan kebaikan sementara kita belum ngerjain, tapi maksudnya itu konteksnya lain. Di surah As-Saff itu lebih duluan turun ayat 4-nya. Kan ayat 3-nya kekurangatan, Allah kan, dan seterusnya. Ayat 4-nya yang artinya, saya persingkat aja, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam suatu barisan yang rapi seperti sebuah bangunan. Itu duluan yang turun gitu. Jadi asbabun nuzulnya, jadi para sahabat Rasulullah dulu mereka kan habis Islam datang, merasakan indahnya Islam, maka kejelangan semangatnya itu muncul gitu. Sehingga mereka nanya sama Rasul, ya Rasul, apa sih amalan yang paling dicintai sama Allah? Kalau ada, kami akan lakuin. Itu kata sahabat Nabi waktu itu, radhiyallahu anhu. Terus turun tuh ayat Quran surah As-Saff ayat 4, lebih duluan turun. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam sebuah barisan yang rapi seperti sebuah bangunan yang kokoh. Ketika ayat itu turun, mereka duluan yang kabur, mereka duluan yang nggak ngamalin. Artinya apa? Munafik. Baru turun ayat kedua, apa kalian mengatakan sesuatu yang gak kalian kerjakan? Nah, konteksnya itu seperti mungkin kalau begini, dia mengucapkan saya akan begini gitu. Terus dia nggak mau gitu. Mungkin kalau di zaman sekarang kayak misalnya ada calon legislatif misalnya, atau calon kepala daerah gitu. Kalau saya terpilih, saya akan ini. Setelah terpilih, dia duluan yang nggak melakukan apa yang dia janjikan dulu. Nah ini kena nih, Quran surah As-Saff ayat 2. Tapi kan berusaha ya. Ini buat contoh aja ya, soalnya susah nih bagi yang lain. Soalnya gini, kalau aku seorang ustaz misalnya, dia paham tentang ilmu haji, ilmu manasik, dia mengajarkan seputar haji, padahal dia belum naik haji, boleh nggak? Boleh, itu nggak kena di Quran surah sampai 2. Seseorang yang belum menikah, masih single fisabilillah kayak saya misalnya, saya tahu nih fikih tentang pernikahan misalnya, atau ikhtiar menyebut jodoh syar'i gimana, boleh nggak saya sampaikan inspirasinya, motivasinya, atau gini loh, padahal saya belum mengerjakan? Boleh banget. Perkara misalnya saya sudah sempurna, sudah baik atau belum, kalau nggak mau sampaikan dengan alasan karena kita belum mengerjakan, artinya nih seseorang ini dia nggak mau dia lebih baik gitu. Dia nggak mau memperbaiki dirinya. Kena lagi mungkin ke kasus yang lain ya, ke hal yang lain, nggak mau memperbaiki diri. Jadi intinya itu. Jadi sebelum saya memang memutuskan untuk bersyiar Al-Quran, padahal sebelumnya ketika lulus ITB saya berkarya sebagai orang arsitek dan lain sebagainya, dan alhamdulillah juga Allah memberikan saya hidayah untuk tetap bersyiar, berdakwah. Memang saya rasakan betul janji Allah dalam Quran surah Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan menentukan kedudukan kalian. Masya Allah, subhanallah. Indah sekali seruan Allah dalam Quran surah Muhammad ayat 7 ini. Harus kita pahami ya. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Bukan berarti Allah itu butuh agamanya ditolong. Ini pemahaman yang keliru yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, dari misalnya dari orang liberal dan sebagainya. Ini harus diluruskan. Allah kalau kita nggak menolong agamanya, pasti akan menjaga Islam, pasti akan menjaga Al-Quran. Sebagaimana inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran itu pasti dijaga sejak diturunin sampai hari kiamat. Begitu juga dengan Islam.
Kalau kita nggak mau terlibat ke sana, Allah akan menghadirkan orang lain yang lebih keren dari kita, yang lebih soleh dari kita, yang lebih baik dari kita untuk membela agamanya. Jadi pilihannya ada di kita. Kita ini mau jadi pemain atau penonton. Kalau kita ambil peran itu, kita berkontribusi, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan orang yang menolong agama Allah. Akan ditolong oleh Allah dan akan diteguhkan kedudukannya. Ini baru pemahaman yang syumul dan komprehensif yang seperti ini. Jadi alhamdulillah ketika dulu saya sambil sekolah di SMP di sini dulu, salah satu SMP swasta di sana, alhamdulillah saya dapat kesempatan tinggal di rumah tahfiz, menghafal Al-Quran di sana. Mungkin awalnya belum keinginan sendiri, disuruh sama ustaz, dibujuk sama orang tua. Ketika tinggal di sana banyak tantangannya, suka dukanya. Sekolahnya dari pagi sampai sore berat, waktu tidurnya jadi berkurang, malam hari harus menghafal Quran. Subuh-subuh 1 jam sebelum subuh sudah dibangunkan, harus setoran hafalan di pagi harinya, pulang sekolah di sore hari harus setoran hafalan hasil murajaah. Kapan saya istirahatnya gitu? Mungkin saya bisa mengenal itu. Tapi alhamdulillah ada ustaz di sana yang memberikan fadilah, keutamaan menjadi ahlul Quran, keutamaan menghafal Quran, bisa memberikan mahkota cahaya kepada kedua orang tua, kemudian menjadi ahlullah, keluarganya Allah di akhirat, kemudian derajat surga para penghafal Quran itu tinggi sesuai dengan jumlah hafalan yang mereka miliki ketika di dunia. Iqra warta, kata Allah nanti di surga buat ahli Quran. Bacalah dan dakilah, naikilah tanda-tanda surga sebagaimana kamu melantunkannya ketika di dunia. Dan kedudukan seseorang ahli Quran di surga adalah sesuai dengan jumlah hafalan yang dia miliki ketika di dunia, yang dia istiqomah tertentu. Berbeda ya antara hamilul Quran dan hafidul Quran. Hamilul Quran itu sekedar mengumpulkan aja. Kita menghafal Quran, setoran hafal setoran. Kemudian wisuda misalnya sebagai lulusan Quran. Apakah ini yang sampai surat? Belum tentu. Hafidul Quran sebagaimana arti kata hafal, menjaga. Orang menjaga Quran itu seperti apa? Orang yang terus-menerus istiqomah dengan Al-Quran, continue, konsisten membersamai Al-Quran. Allah itu cemburu sama kita, ngasih kode. Gimana tuh kodenya Allah? Misalnya kita udah deketan nih sama Al-Quran, kita udah sering baca, bahkan kita hafal. Menghafal Quran kan sebaik-baik interaksi seorang hamba dengan Al-Quran. Membaca aja udah berpahala, 1 huruf 10 kebaikan. Apalagi mentadabburinya lebih lagi, apalagi menghafalnya. Nah inilah sebaik-baik interaksi seseorang dengan Al-Quran. Nah ketika kita mau menghafal Al-Quran, maka insya Allah fadilahnya ada banyak. Nah itulah dulu motivasi yang saya dapatkan ketika di rumah tahfiz, sehingga lambat laun semakin senang dengan Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran, semangat murajaah. Ditambah lagi alhamdulillah dari kecil saya senang ikutan musabaqah tilawatul Quran, saya mempelajari berbagai jenis qiraah, saya sering mendengarkan murattal. Jadi saya kalau sama Quran itu ya bukan beban gitu. Jadi saya baca Quran ya saya menikmatinya. Alhamdulillah Al-Quran itu benar-benar menjadi penghibur buat diri saya. Memang benar-benar menjadi syifa, jadi obat kalau lagi galau. Jadi nggak ada kata bosan ya sama Quran. Quran memang entertain buat jiwa kita. Jadi seperti itu alhamdulillah juga gitu. Nah, ketika saya lulus SMP, saya dihadapkan sama 2 pilihan. Alhamdulillah dengan prestasi yang Allah amanahkan buat saya ketika SMP dulu, ikutan Olimpiade Sains, berbagai kompetisi tingkat provinsi bahkan event nasional, saya diundang ke beberapa sekolah favorit lah yang dari Aceh. Sebut aja Pemuda Bangsa, saya dapat undangan bebas tulis ke Fajar Harapan, kemudian ke beberapa sekolah yang lainnya. Ini kan dihadapkan sama 2 pilihan saya. Harus tinggal di rumah tahfiz sambil sekolah yang ada di Aceh aja, di Sigli aja, atau saya hijrah kepada Aceh. Saya konsul sama orang tua saya, sama umi saya. Setelah beliau istighfar, beliau nasihati, misalnya kamu hijrah aja kepada Aceh, hijrah cita-citanya, tapi kamu jangan tinggal di Qurannya. Umi saya itu terinspirasi dari sosok Pak B.J. Habibie. Beliau ingin saya itu seimbang akhirat dan dunianya, pengen dua-duanya dapat gitu. Misalnya kamu harus jadi seorang yang berhati Makkah dan berotak Jerman. Itu pesan umi saya dari kecil. Hati Makkah maksudnya spiritualitas, akhirat dengan ilmu agama, dengan Quran. Otak Jerman maksudnya intelektualitas. Kita juga harus cerdas, kita juga harus jadi seseorang yang dengan potensi yang kita miliki kelak bisa bermanfaat buat umat. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah saya memilih SMA Negeri 10 Fajar Harapan di Banda Aceh. Saya sekolah di sana selama 3 tahun. Setelah itu saya lanjut ke Bandung. Saya ngambil jurusan teknik arsitektur di ITB. Nah selama di Bandung lagi alhamdulillah boleh jadi berkah dari doa orang tua saya. Allah pertemukan saya dengan guru-guru yang luar biasa yang bisa mengajarkan saya Al-Quran, hikmah dan lain sebagainya. Sebut saja ada Syekh Yazid Al-Hakimi. Beliau itu orang Yaman, berkuliah di Indonesia. Beliau
dari 2013 mengambil master di ITB, jurusannya farmasi. Beliau itu ahli Quran, sudah hafal Quran dari kecil, bukan sekedar hafal Quran, tapi menguasai 10 model qiraat yang setara dengan menghafal 300 juz. Beliau punya sanad lisensi dari 3 orang syekh yang bersambung sampai Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Beliau juga hafal banyak hadis, ribuan hadis. Beliau mengerti ilmu hikmah, bisa berceramah kayak ulama, paham tafsir, mengerti asbabun nuzul. Memang udah ahli Quran dari kecil, namanya juga orang Arab. Tapi yang kerennya apa? Beliau kuliah di jurusan farmasi. Masya Allah. Alhamdulillah, sampai sekarang saya dapat kesempatan untuk talaki sama beliau, membenarkan bacaan Al-Quran saya ya, supaya lebih fasih, lebih baik, tahsin. Sampai sekarang saya masih belajar dan belum lulus-lulus. Insya Allah. Saking susahnya, dan memang beliau menyediakan waktunya juga sangat terbatas. Sepekan mungkin cuma 5-10 menit, yang dikoreksi cuma 3 hal. Nah, depan dikoreksi yang lain lagi. Dan beliau sosok yang sangat menghargai waktu, sambil jalan murojaah Quran, saya temuin di kantin sambil makan buka diktat kuliah. Masya Allah. Kebayang ya, kalau kuliah di jurusan farmasi kan buku diktat kuliahnya tebal-tebal dengan istilah obat-obatan, pangan yang harus dihafal, mungkinnya luar biasa. Tapi yang kerennya apa? Beliau seorang yang ahli Quran. Nah, ini baru benar ahli Quran. Kalau misalnya sekolah, belum tentu. Mungkin hari ini teman-teman melihat ada inspirasi gitu yang termotivasi, boleh, alhamdulillah, saya bersyukur atas itu semua. Tapi lebih dari itu, saya masih harus banyak belajar, terus berguru kepada ustaz, seperti Ustaz Nasrul Aidi dan ulama-ulama yang lain, Masya Allah. Dan alhamdulillah juga ketika di Bandung saya ketemu dengan salah satu juga orang Aceh yang lagi fokus berdakwah di Bandung ya, nama beliau Ustaz Muhammad Al-Daki LC. Saya kenal beliau selama di Bandung. Ternyata beliau alumni Universitas Al-Azhar Mesir juga, dulu satu rumah dengan Ustaz Nasrul Aidi, Masya Allah. Nah, dari beliau saya belajar gimana sih melanturkan Quran yang gak sekedar indah, tapi bisa berkesan di jiwa kita, meluburkan hati, menambah iman. Karena untuk itulah tujuan diturunkan Al-Quran. Jadi bukan sekedar dilanturkan aja, didengarkan atau dinikmati indah iramanya. Ini baik, ini berpahala. Tapi kalau lebih dari itu, sampai Al-Quran itu bisa menyentuh hati kita, baik kita yang membacakannya maupun orang yang mendengarkan, maka insya Allah keutamaannya bisa lebih baik lagi. Metode powerful tilawah yang saya pelajari dari beliau, misalnya dari tadabburnya, tentunya kita membaca Al-Quran ikhlas ya, lillah. Kata Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, salah seorang imam fenomenal di Madinah, dalam sebuah interview ditanyain, ya Syekh, gimana dia bisa punya bacaan Al-Quran yang bisa menginspirasi orang banyak? Karena lantunan Quran beliau selain taktil, Syekh juga iramanya luar biasa, Masya Allah, sangat menyentuh. Beliau menjawab, bacaan Al-Quran yang paling bisa menyentuh hati adalah yang dilantunkan paling ikhlas kepada Allah. Masya Allah, ternyata ikhlas menjadi kunci yang pertama. Selanjutnya apa? Tadabbur. Kita membaca Al-Quran, menghadirkan hati, menghayati makna ayat yang sedang kita baca. Asbabun nuzulnya seperti apa, sebab-sebab diturunkannya, tafsirnya dan sebagainya. Kemudian apa? Kita merespon ayat, ketika ayat tentang surga, tentang nikmat, tentang kebaikan, kita memuji Allah di akhir ayat. Ketika ayat tentang neraka, tentang azab, tentang penyesalan orang-orang kafir, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian dia yang lain, kita mengulang-ulang ayat-ayat yang membuat kita berkesan, yang menjadi jawaban atas pertanyaan kita selama hidup ini. Makanya kita di sosial media ada beberapa rekaman saya di surah Ar-Rahman, saya berulang-ulang, kuluman alaihatan dan lain sebagainya. Dan itu tiap-tiapnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini gitu, ketika beliau mendirikan sebuah gerakan dakwah anak muda di Bandung namanya Pemuda Hijrah, alhamdulillah saya bisa ikut pembinaan di sana. Dan ini juga punya kisah yang unik tersendiri. Saya dari sejak di kampus rutin ngincer di mana usaha anak ngadain kajian, itu saya datangin kemana-mana. Sesibuk apapun kuliah, mau deadline misalnya 3 hari lagi pengumpulan tugas besar. Kalau mahasiswa ini tahu sendiri kan ya, kalau nggak tidur 3 hari jam deadline itu biasa banget. Tapi saya tetap bela-belain karena prinsip saya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik bisa turun, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Bisa naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Dan salah satu kiat menjaga iman apa? Berkumpul dengan orang-orang saleh, nongkrong di masjid, hadir ke majelis ilmu, kajian para ulama gitu. Makanya minimal seminggu sekali saya selalu sempetin hadir ke kajian. Makanya teman-teman nih, meskipun kuliah di jurusan apapun, minimal sekali cari di mana ada majelis ilmu yang ustaz, ulama di Aceh itu nongkrong di masjid, penting banget sebagai muslim ya. Nah, alhamdulillah ketika hari ini udah didirikan sebuah gerakan dakwah anak muda yang mungkin teman-teman yang mantau sosmed bisa lihat gimana euforia gerakan dakwah Pemuda Hijrah. Tiap pekan ngadain ta'lim dan yang datang itu menuhin masjid mungkin bisa 5 ribuan lebih anak muda dari Bandung Raya. Kok bisa? Dan itu tiap pekan sampai 6 masjid.
markasnya itu di Masjid Al-Latif sampai harus dipindahin ke Masjid Transstudio Bandung yang lebih luas. Gimana cara-caranya? Ya tentunya berdakwah dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa anak muda gitu. Gimana sih ngemas kajiannya itu yang dibutuhin sama anak muda banget. Misalnya biasanya sih yang senang digandrungi sama anak muda, yang temanya contohnya misalnya kayak jomblo fisabilillah, senang tuh anak muda. Contohnya ya, pokoknya temanya itu atau derita jomblo di para dosa misalnya. Pokoknya yang kalau yang single-singlelillah itu senang gitu. Contohnya ya, dan banyak yang lainnya gitu. Satu dari yang gimana ngemas postcardnya yang keren itu yang kekinian banget gitu, yang anak muda banget. Tentunya bahkan yang ikut berkontribusi di sana itu bukan orang-orang dakwah semuanya, bukan orang-orang yang udah selalu beristiqomah, bahkan orang misalnya surfer, skateboarder profesional misalnya, PMD segala itu ngumpul jadi pengurus ikutan gerakan dakwah Indonesia, Masya Allah luar biasa. Makanya salah satunya kan markasnya itu di Masjid Al-Latif. Alhamdulillah saya juga dipercaya di sana untuk menjadi imam, kemudian mengajar Al-Quran juga di sana. Dan ketika kegiatan pemuda hijrah misalnya, saya jadi imam tuh. Yang datang kan ramainya anak muda. Makanya di tahun-tahun lalu itu saya jarang pakai koko, pakai gamis, nggak pakai jubah, nggak pakai sorban, tapi pakainya kemeja flanel, mungkin shawl di leher kayak gini misalnya, atau pakainya kupluk karena memang di Bandung juga ini fungsional gitu. Kenapa sih nggak pakai baju takwa lah misalnya? Ternyata itu bagian dari ta'iful qulub, memujuk hati. Namanya juga pemuda hijrah. Market dakwahnya itu kan bukan orang-orang yang udah istiqomah, bukan orang-orang yang memang dari dulu besar udah aktivis, anak rohis, bukan. Tapi anak-anak muda yang dalam tanda kutip masih gemar maksudnya maksiat, keluar dari dunia malamnya dan lain sebagainya, diajak nih supaya mau berhijrah, atau mereka udah bosan nakal, tanpa momentum hijrahnya tuh mau diajak masjid. Pas nanti masjid dengan kondisi mereka mungkin badannya penuh dengan tato, pokoknya stylenya tuh masih anak muda banget ya. Tiba-tiba misalnya ketemu pengen ya, ketemu dengan sosok-sosok orang-orang yang berjubah putih, sopan, pasti mereka bakal berisik. Aduh ini sosok-sosok malaikat semuanya. Saya belum soalnya, dosa gitu. Gitu ya. Jadi itu tak dipukul. Kalau sekarang udah lain lagi gitu, amanah saya udah lain lagi, udah apa namanya cakupan dakwah. Alhamdulillah ya Allah, sekali lagi yang Allah mengingatkan kepada saya juga udah lebih luas gitu di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Tentunya saya juga udah harus berpenampilan bagaimana sih penampilan yang islami, misalnya minimal ketika sholat sudah berjubah, penutup kepala dan sebagainya, karena memang keutamaannya seperti itu. Jadi itu contoh teman-teman bagaimana fikih dakwahnya anak muda, dakwah sesuai dengan realitas. Jadi ketika hari ini ditanyakan gimana sih biar anak muda itu senang sama Quran, cinta sama Quran gitu. Yang kita lihat di hari ini tren ya, tradisi yang sudah dibentuk boleh jadi bukan dari Islam itu sendiri, bahkan dari musuh-musuh Islam. Misalnya mereka sebut saja ada orang Zionis, mereka kan bikin standar keren, iklannya keren itu fashion, mereka pasti ke barat gitu. Gimana sih yang keren? Misalnya kalau pakaian lifestyle ini lagi dibikin tren sama mereka, ikutin itu semuanya, padahal memang sunnah seharusnya gitu kan. Sebelum dibikin sama mereka nggak diikutin gitu, karena memang dunia sekarang lagi dipegang sama mereka. Siapa yang memegang Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina, siapa yang menguasai itu maka mereka menguasai dunia. Hari ini kita lihat Palestina itu bukan negeri merdeka, dikuasai sama orang-orang Israel, sama orang Zionis. Bukti di dunia mereka yang sedang pegang segala sektor. Makanya hari ini salah satu dakwah pemuda hijrah itu sebenarnya yaitu mengambil standar keren yang sudah mereka bikin, tidak apa-apa, yang itu nggak melanggar syariat, kita kemas untuk Islam, untuk peradaban, untuk kebangkitan Islam. Dan namanya sebuah gerakan bukan sekedar event organizer, tapi jangka panjang ke depan. Ketika hari ini Allah memenangkan saya, kecelakaan saya dapat ujian popularitas misalnya, kan awalnya kan saya cuma muda biasa, ketika video saya menjadi imam sholat, membaca Al-Quran viral di sosial media. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku memohon perlindungan kepadamu dari syirik yang aku ketahui dan dari syirik yang tidak aku ketahui. Kita memperbanyak istighfar, la haula wala quwwata illa billah. Ketika rasa itu muncul, buru-buru istighfar, buru-buru la haula wala quwwata illa billah. Tapi jangan juga berhenti bersyiar, berhenti menunjukkan kebaikan, karena satu sisi setan menang di situ. Siapa lagi yang akan membuat Islam itu populer di masyarakat? Ketika hari ini misalnya anak-anak muda khususnya di Indonesia menganggap saya
sebagai idola barangkali. Walaupun saya berharap seharusnya sih yang idolain Rasulullah, saya harus ngarahin ke sana, jangan saya punya banyak aib yang Allah lindungi, nggak pantas banget gitu. Tapi nggak apa-apa sih, nasihat juga dari beberapa ustaz, ya ketimbang mereka idolain aktor Hollywood misalnya, opa-opa Korea gitu kan, ya nggak apa-apa lah ke Pati Seberajik dulu atau ke kori-kori muda, nggak apa-apa, itu kan jadi wasilah aja gitu. Jangan putus asbab hidayah, asbab kebaikan, nggak apa-apa, itu memang akhirnya trennya lagi seperti itu. Nanti ke depan malah nanti muncul lagi figur-figur yang lebih keren lagi, yang lebih menginspirasi lagi, dan bukan 1-2 orang, dan bahkan banyak. Maka insya Allah ketika generasi kita penduduk sebuah kota ahli Quran, penduduk sebuah negeri ahli Quran, maka insya Allah kejayaan Islam itu udah nggak lama lagi. Sebagaimana kita berkaca dulu di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW, itu para sahabat itu ahli Quran semuanya, Islam berjaya, ekspansi wilayahnya luas sekali. Ketika Muhammad Al-Fatih, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya yang membebaskan Konstantinopel, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya yang diabsen sama Al-Fatih. Siapa yang sehari nggak pernah, siapa yang dari balik pernah ninggalin sholat berjamaah di masjid, duduk nggak boleh ikut. Siapa yang pernah tinggal sholat malamnya, duduk nggak boleh ikut. Siapa yang belum hafal Quran, duduk nggak boleh ikut. Sehingga yang datang ke sana itu memang orang tentara-tentara pilihan yang ditarbiah itu bukan. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar.